Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Selamat siang, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah penutupan peti dari almarhumah Ibu David dengan penyertaan Tuhan tetap sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada ini semua bukan karena kuat dan jaga kami. Ini semua karena kasih Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa selain kami memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu selain kami menyembah-Mu ya Bapa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah penutupan peti pada saat siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lahir tidak membawa apa-apa, dan kita menghadap Tuhan hanya satu yang kita bawa, yaitu iman kehidupan. Mari kita buka halaman 2 nomor 4. Lilinnya mati satu. Ya. Di bawah. David, dia sudah pulang ke surga.
adalah janjinya yang sungguh-sungguh kita aminkan. Janjinya ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan adalah menjadi kekuatan setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan saya serahkan pada Ibu Pendeta Julian. Lihatlah. bahagianya Tuhan. Di sana sudah tidak ada air mata dan sakit penyakit. Engkau sendiri yang berjanji Tuhan. Haleluya. Meskipun hati kami boleh merasa susah yang tinggal Tuhan, tetapi kami masih ingat Tuhan betapa Engkau terlalu baik buat anak-anak-Mu, sehingga penderitaan tidak lama Tuhan. Kami boleh ketemu dengan Bapa di surga. Biar kami semua yang ditinggalkan Tuhan, Engkau tetap memberi iman yang kuat dan teguh, supaya kami selalu mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia yang gelisah, yang penuh gelap dan susah, tapi Engkau tetap menaungi kami. Engkau tetap memegang tangan kami. Kami sebagai anak-anak tebusan darah-Mu, Engkau tidak pernah mengecewakan dan tinggalkan kami. Kami mengucap syukur mempunyai Bapa yang terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biar anak-anak mantu cucu yang ditinggal cici semuanya Tuhan, Roh Kudus sendiri memberi kekuatan dan penghiburan. Kami semua juga Tuhan Kau kuatkan Bapa. Oh haleluya, kami hanya bersandar pada kekuatan Allah saja. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu. Kau urapi Tuhan. Kami percaya firman Allah ya dan amin. Firman Allah hidup. Firman Allah boleh menguatkan setiap kami, memberi semangat kepada setiap kami. Terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kaum keluarga yang saya cintai dan hormati. Siang hari ini kembali lagi biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan buat setiap kita yang hadir saat ini, terutama keluarga yang sedang dalam masa duka cita ini. Saya ambil firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari ini mungkin kata-kata ini juga yang ingin disampaikan oleh almarhum Mak Cingwa kepada setiap kita yang hadir di tempat ini saat ini.
Tubuhnya sudah tidak bisa bicara lagi. Tetapi mungkin kata-kata ini juga yang akan keluar kalau Maji nggak bisa ngomong. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Tetapi yang paling penting adalah aku telah memelihara iman. Kenapa ini penting sekali? Sepanjang hidup kita itu adalah arena pertandingan. Dan kalau kita melihat pertandingan apapun itu, pertandingan itu akan sangat baik, akan sangat menarik, akan terlihat sangat enak ditonton kalau pertandingan itu jalannya seru. Bagaimana bisa pertandingan itu berjalan seru? Kalau yang sedang bertanding itu bertanding dengan mati-matian, berjuang dengan segala upaya, saling mengalahkan satu dengan yang lain. Itu juga bukankah kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan sepanjang kita hidup di dunia? Tetapi ingat, kita akan menang kalau kita tetap memelihara iman. Walaupun di sepanjang hidup kita lawan kita coba membuat kita terus untuk kehilangan iman, supaya kita tidak percaya lagi sama Tuhan, supaya kita jatuh. Tetapi saya mengucap syukur, hari ini yang terbaring di depan kita adalah seorang pahlawan iman yang sudah memelihara iman, walaupun sepanjang hidupnya banyak sekali lawan yang coba berusaha untuk membuatnya jatuh. Di dalam hidup kita, lawan kita adalah si iblis. Kehidupan seorang anak Tuhan yang baik di dalam pertandingan hidupnya adalah kalau lawan itu datang terus dan berusaha menjegal, tetapi anak Tuhan akan selalu menang karena dia selalu memelihara iman. Ini juga yang ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal yang pertama ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita tidak bisa hidup dengan mengandalkan kesuksesan kita, kekayaan kita, kesehatan kita. Suatu saat kita juga akan sampai di garis akhir. Cepat atau lambat, sadar atau tidak, kita juga akan sama. Kita juga akan di garis akhir. Masalahnya tinggal kapan waktunya Tuhan menjemput kita. Jangan ada yang ngomong, saya masih umur 30 tahun. Ya, enggak ada masalah, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Engkau 10 tahun lagi kalau saya sudah sukses, saya baru akan melayani Tuhan. Nanti 5 tahun lagi, saya baru selesai pensiun, saya baru betul-betul jadi pendoa di gereja. Anda tidak akan pernah tahu, kita semua tidak akan pernah tahu kapan waktunya kita sampai di garis akhir. Tetapi fakta yang pasti, kita semua sebagai manusia tidak ada yang hidup abadi. Semua kita diciptakan, dilahirkan untuk mati. Tidak ada yang bisa menghindari itu mati. Walaupun ada orang menciptakan syariat, aku ingin hidup 1000 tahun lamanya, Alkitab pun mencatat tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa hidup sampai 1000 tahun. Kita pasti akan pulang, cepat atau lambat. Yang penting adalah ketika kita sampai di garis akhir, apakah kita tetap memelihara iman? Itu yang paling penting. Karena apa? Kita hidup, kita selamat
oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Mak Cingwa waktu itu 2016 atau 2017 kalau tidak salah. Saya ingat saya pernah ditelepon, kemudian harus cepat-cepat ke rumah sakit. Saya ingat hari itu hari Minggu, karena saya harus sampai di gereja jam 8 pagi. Saya berangkat lebih cepat supaya saya bisa mampir ke rumah sakit di Mitra Keluarga. Waktu itu saya lihat ruangan itu penuh dengan anggota keluarga. Rasanya pihak dokter sudah mengatakan keluarga dikumpulkan saja. Nah, waktu itu begitu saya datang, saya langsung dipersilakan masuk oleh pihak keluarga. Ini Ko David, silakan masuk. Ya kan? Ini Mak Cingwa. Begitu saya lihat keadaan Mak Cingwa waktu itu, saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa nangis. Karena beliau adalah emak bagi saya, orang tua bagi saya, yang selalu kalau ketemu saya selalu beri nasihat kepada saya. Ketika saya sedang dalam keadaan lemah, Mak Cingwa selalu katakan, lu yang kuat, lu denger orang ngomong, lu tetap terus melayani Tuhan sing setia ya. Tapi ketika melihat Mak Cingwa sedang dalam keadaan tergeletak di atas ranjang, semua alat sudah dipasang di badan, saya tidak bisa doa banyak, saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa katakan, Tuhan tolong, di dalam keadaan seperti ini, biar iman Mak Cingwa tidak goyah. Kalau masih ada umur, Tuhan jamah dan sembuh. Dan saya hari itu pulang dengan sukacita. Walaupun saya lihat lidahnya Mak Cingwa sudah balik ke belakang, walaupun Mak Cingwa tidak bisa melek untuk melihat saya, tetapi tangan saya yang saya letakkan di dekat tubuh dari Mak Cingwa, tangan Mak Cingwa sempat gandeng tangan saya. Itu aja sudah cukup bagi saya. Saya bilang, Mak, sembuh ya Mak, semangat. Dan puji Tuhan, masih ada beberapa tahun Mak masih sempat bimbing saya, masih sempat bimbing orang-orang Mandarin di gereja. Dan saya percaya yang dibimbing Mak bukan hanya orang Mandarin, banyak orang-orang juga dan gereja-gereja yang dibimbing sama Mak. Dan ketika tugasnya Mak sudah selesai, ketika kemarin saya dihubungi hari Rabu, saya melihat bagaimana luar biasanya seorang pahlawan iman ketika mau pulang ke sorga. Meninggal di atas ranjang, tidak di rumah sakit, tidak ada peralatan-peralatan kayak monitor jantung di sebelah, tidak dalam kamar operasi, didampingi oleh keluarga yang sangat mencintai. Tetapi mukanya begitu tenang, karena saya yakin dan percaya saat itu Mak Cingwa sudah melihat Tuhan Yesus datang untuk menjemput Mak Cingwa, menggendong pulang ke rumah Bapa yang kekal, yaitu di sorga. Saya antar sampai ke tempat ini. Saya juga mengikuti sampai Mak Cingwa dimandikan, dipakaikan baju. Dan begitu keluar dari dimandikan itu, dipakaikan baju, Mak Cingwa seperti orang yang habis mandi, yang mau berangkat ke pesta. Cantiknya luar biasa. Sepatu yang dipilihkan itu nggak pakai ukuran, langsung nempel di kakinya. Dan semua Tuhan atur, karena pada hari Mak Cingwa harus dimasukkan di lemari es. Hari itu juga Adi Jasa sedang menerima sumbangan 2 kontainer lemari pendingin. Puji Tuhan, itulah indahnya anak-anak Tuhan yang sudah berjuang dengan luar biasa sepanjang hidup, yang sampai di garis akhir dan tetap memelihara iman. Semuanya itu akan menjadi mahkota kebenaran dan kehidupan ketika nanti Tuhan akan menghakimi seluruh dunia dan kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan yang kekal bersama-sama dengan aku. Itu juga
yang menjadi panggilan kita semua pada siang hari ini. Supaya kita bisa mencontoh teladan yang baik yang ditinggalkan oleh Majingwa. Sehingga kita bisa terus berjuang sampai garis akhir. Dan kita terus memelihara ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa, sekaligus kita akan tutup peti mati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami boleh melihat anak Tuhan yang setia, yang sudah berjuang dengan begitu keras mengakhiri pertandingan yang baik, yang sudah tiba di garis akhir. Dan kami menyaksikan ia memelihara iman. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, supaya boleh bersama-sama duduk dan diam di rumah Bapa yang kekal di surga. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami juga boleh menjadi pejuang-pejuang yang keras. Di sampai garis akhir kami akan tetap memelihara ini. Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah Roh Kudus selalu memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal, anak, menantu, cucu menantu, cicit-cicit dari Majingwa, semuanya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan melewati masa-masa duka cita ini. Semua prosesi sampai pemakaman boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Kami minta cuaca yang baik, sehingga besok ketika nanti akan dimakamkan tidak ada halangan, tidak ada gangguan cuaca. Tuhan buka langit yang cerah, sehingga kami bisa memakamkan pahlawan iman dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menutup peti mati ini. Selamat jalan pahlawan iman. Kami akan terus belajar dari keteladanan-Mu. Kami akan mengikuti jejak-Mu, setia sampai garis akhir, sampai Tuhan memanggil untuk menjemput pulang ke rumah Bapa di surga. Pulanglah dengan tenang, karena engkau sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami akan tutup peti ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga
mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau Terima kasih buat perhatiannya. Mungkin kami mohon maaf kepada jemaat atau hamba sholat yang nggak bisa datang karena ada PPKM. Tapi kami yakin doanya sudah kami rasakan sehingga semua prosesi sudah selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan memberkati apa yang sudah Bapak Ibu saudara sekalian memberi baik support buat keluarga kami. Kami berterima kasih biarlah teladan yang sudah Mama berikan untuk kami sekeluarga menjadi teladan hidup kami. Dan terima kasih juga buat Aryo yang sudah begitu memperhatikan sampai acara ini selesai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu saudara yang tidak bisa hadir siang hari ini, yang di rumah. Kami tahu doa saudara semua sudah kami rasakan saat ini, dan terima kasih buat yang sudah hadir di sini. Khusus juga bagi Pak David yang sudah melayani semuanya dengan baik. Juga buat Aryo yang sudah membantu kami dalam kedukaan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati usaha Bapak sekalian. Pujilah nama Tuhan. Biarlah
Kami masih mohon doanya sampai selesai besok pemakaman, semuanya berjalan dengan baik, semua kami dihibur dengan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah penghiburan pada saat malam hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan Tuhan berikan kepada kami pada saat malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Ini semua karena kasih Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan selain kami memuji dan besarkan nama-Mu. Sungguh indah rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah penghiburan pada saat malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka buku pujian di halaman 11 nomor 36. Indah rencana. Di dalam hidupku
Kekuatan kita hanya didapat di dalam Yesus, bukan di dalam yang lain. Oleh sebab itu, mari kita sambung buku pujian halaman 15 nomor 49. Kekuatan hidup. Tapi kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas semuanya, atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami membutuhkan firman-Mu, biarlah Tuhan tolong beri penghiburan dari keluarga dari ibu sampai sini Tuhan. Dan supaya Tuhan tidak berlarut-larut dalam kesedihan Tuhan. Biarlah Tuhan sedia dan tolong. Tuhan sedia menghiburnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami dalam mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, sidang pergabungan yang terhormat. Malam hari ini kita mau sekali lagi belajar mengenai firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya tidak ada satu tempat di mana kita dapat berlindung kecuali di balik dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sedang merasa duka, kita sedang merasa tidak berdaya, kekuatan firman Tuhan sanggup memulihkan hidup kita.
Malam hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ketika pertama kali saya dikabari kalau Macingwa sudah pulang ke rumah Bapa di sorga, saya langsung menyelesaikan semua kegiatan yang ada hari itu, dan kemudian saya meluncur ke rumah. Begitu sampai di rumah, saya langsung bergegas sebisa mungkin secepatnya ke kamar tempat Macingwa biasa beristirahat. Dan begitu saya masuk ke kamar itu, hati saya langsung bersuka cita, karena pemandangan yang saya lihat di atas kasur sesuai dengan bunyi firman Tuhan yang baru kita baca. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Sungguh kurang berbahagia apalagi kalau kita bisa dijemput Tuhan ketika kita tidur di atas ranjang. Bukan di ranjang rumah sakit, bukan di kamar ICU, bukan di kamar operasi, didampingi oleh keluarga, anak-anak ada di sana, dan dengan tenang berpulang ke surga. Kenapa saya bisa katakan berpulang ke surga? Karena saya sudah pernah menyaksikan sendiri di rumah sakit, ketika itu ada dua orang yang sedang, ibaratnya dikatakan istilah medis, meninggal. Yang pertama yang saya lihat, orang itu teriak-teriak, dan saya lihat kebingungan, kayak orang ketakutan, teriak-teriak, wah, ah, ah, ah. Tapi ketika saya lihat yang lain, satu anak Tuhan ini meninggal dalam keadaan sangat tenang, walaupun sama-sama di ranjang rumah sakit, di bangsal yang sama, dengan pengobatan yang sama. Yang satunya meninggal hanya dengan memandang ke atas dan muka tersenyum. Apa yang membuat berbeda? Ternyata rahasianya adalah yang membuat berbeda karena yang menjemputnya untuk pulang ke dalam alam kekekalan itu yang satunya adalah Tuhan, yang satunya bukan Tuhan. Dan yang bukan Tuhan itu yang teriak-teriak. Kenapa? Karena dia ngomong sama pihak keluarganya, yang jemput itu hitam-hitam besar, mengerikan. Itu jelas bukan Tuhan. Tetapi satu anak Tuhan yang lain begitu dengan tenang. Karena apa? Dia sesungguhnya sedang melihat tangan Tuhan sendiri yang menjemputnya untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Pemandangan yang sama yang saya lihat ketika di rumah. Dan bukan hanya di rumah, ketika semua dikonfirmasi oleh dokter bahwa memang betul Macingwa sudah meninggal secara medis, kemudian dibawa oleh Aryo dan kemudian dimandikan di sini. Setelah saya dimandikan itu, saya betul-betul melihat kayak seorang yang sedang mempersiapkan diri pergi ke pesta, bukan pergi ke dalam tempat yang mengerikan. Mukanya begitu bersinar, begitu bersih, dan ada senyum mengiringi tidurnya.
Di sanalah sesungguhnya berbahagia orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kematian tidak akan menjadi hal yang mengerikan, karena sesungguhnya setiap manusia diciptakan untuk lahir dan pasti akan mati. Seberapa kuatnya engkau hidup, seberapa sehatnya engkau, berapapun usiamu, jangan ngomong tunggu 60 tahun atau sesuai firman Tuhan 70 tahun. Bahkan ada yang nunggu bonusnya Tuhan 80 tahun baru mau tobat. Hari-hari ini usia yang paling rentan untuk meninggal adalah usia 25 sampai 34 tahun. Kenapa? Karena mereka sibuk bekerja dan mereka tidak lagi modelnya masak lagi di rumah karena tidak punya waktu dan tidak sempat lagi untuk masak di rumah dengan makanan sehat. Yang ada adalah apa yang ada di pinggir jalan, sepanjang jalan ke rumah, itu dibeli kemudian dimakan di sana. Dan akhirnya ya karena rasanya enak, harganya murah, bahan-bahan yang dipakai itu yang kadarnya mengerikan. Akhirnya banyak anak-anak muda yang terserang sakit stroke, kemudian kena jantung, kemudian kena diabetes karena pola makan yang salah. Tetapi kembali lagi, ada pelajaran yang kedua malam hari ini yang kita mau pelajari. Kenapa yang berbahagia adalah orang-orang mati, tetapi yang matinya di dalam Tuhan. Dan ini yang menyuruh untuk menuliskan di dalam kitab ini adalah Roh, yang artinya adalah Roh Allah sendiri yang berkata-kata dan menyaksikannya. Karena jerih lelah mereka, segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Kita mungkin bisa sosial, tidak pernah salah dengan kata bersosial. Kita bisa dengan murah hati berbagi harta dengan orang lain, itu pun tidak salah. Tetapi semuanya itu tidak akan pernah menyertai kita kalau kita mati bukan di dalam Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ingat sekali Mak Cingwa ini adalah orang yang sangat-sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu persis ketika dalam kondisi tubuh yang sakit pun masih mikirkan bagaimana buka kotak perpuluhan di gereja. Jadi saya seringkali ditelepon itu pagi-pagi, David sebelum kamu pergi ke gereja mampir rumahnya Mak. Kenapa? Mak mau titip kunci kotak perpuluhan gereja. Karena kunci kotak perpuluhannya ada di Mak, betul? Dan sekarang akan diwariskan kepada anaknya. Puji Tuhan, emak dikasih tanggung jawab yang seakan-akan sepele, biasa, hanya jagani kotak perpuluhan. Bagi orang lain ini pekerjaan yang sepele. Babah bisa dibuka, babah gak, ya gak perlu kakean dipikiri, wong aku yo loro, betul? Kebanyakan orang akan berpikir seperti itu, sederhana saja, nggak usah digede-gede, no, bukan pelayanan yang sangat kelihatan, bukan pelayanan di atas mimbar, bukan khotbah, bukan pimpin pujian, tetapi perkara-perkara kecil pun diperhatikan. Itu berarti menandakan Mak Cingwa adalah orang yang setia. Dan firman Tuhan mengatakan, jika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan baru akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Disitulah saya melihat, dan karena perkara-perkara kecil itulah saya meneladani hidup dari Mak Cingwa. Setiap kali ketemu salah saya itu jarang dengan kata langsung marah, itu jarang. Walaupun kadang yang saya lakukan itu salah, Mak Cingwa datang nggak langsung marah-marah sama saya.
Dia selalu panggil saya selalu karena dia anggap saya cucu. Dia panggil saya pelan-pelan, David, sini, sini yo. Lu denger Mak dulu ya, Bu bantah sih, denger Mak ya. Iya Mak, ini cucu Mak, ya apa Mak? Baru dituntun pelan-pelan diomongin. Dan dari sana saya banyak belajar. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, semua yang sudah dilakukan oleh Mak Cingwa selama hidupnya. Saya sering kali kalau ngantar, karena dulu saya yang setiap minggu antar jemput Mak kalau ke gereja. Doa malam, kebaktian minggu, saya yang antar jemput Mak. Bahkan ke Bukit Doa pun Mak mesti di tengah-tengah minggu. Kenapa? Karena selalu ngomong, saya nggak mungkin bisa ikut dari hari Selasa, soalnya masih hitung-hitungan do toko, takut geser, ya kan? Itu toh Mak. Saya selalu ngomong, jemputan ya Fit, rebutan, iso Kemis pas barengane ya. Iya sudah, saya pasti kalau nggak Rebu malam, Kemis itu pasti pulang untuk jemput rombongan yang kedua, yaitu rombongannya Mak Cingwa. Sepanjang perjalanan, baik itu pergi ke Bukit Doa yang makan waktu 1 jam atau pulang, selalu cerita, lu yang setia sama Tuhan ya Fit. Saya itu nyaksikno anak mantuku tuh dulu ngelayani Tuhan itu ndak ada apa-apa. Ya toh makan seadane, Mak dateng ini yang atine remuk. Ya kan Mas sudah makan tanah. Itu Mak yang ngomong selalu begitu. Ya kan? Dan anak mantuku selalu jawab, ada Mah. Padahal tak lihat itu ya lauk seadane. Kadang-kadang nasi sama kecap, nasi sama garam, Mak ndak mentolo. Tapi lihat hari ini, karena ada satu orang yang setia, satu orang yang sungguh-sungguh banyak giat melakukan dalam pekerjaan Tuhan. Jerih lelahnya nggak nunggu Mak pulang ke sorga. Berapa banyak anak mantu cucunya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Semuanya itu karena diteladani. Ya, nggak asal cuma ngomong, ngajari, nuturi tok. Tapi semuanya itu ngeliat. Ini loh teladannya Mak. Nggak banyak omong, tapi banyak tangan. Ya, Mak tuh selalu kalau di rumah, ya ada biston, itu paling sibuk bilang masakan pokoknya. Ya, mesti kepingin masakan yang paling haujet, ya, paling susah kayak apapun. Ya, saya baru kaget luar biasa. Ternyata rahasianya adalah kompor yang tidak pakai LPG. Mak takut David kalau pakai kompor LPG. Ya tau lah, terus kompornya apa Mak? Ya tau pokoknya kompornya Mak kudu merek Hok yang pakai lengok gas. Ternyata itu resepnya makanan haujet itu. Bukan cuma itu, saya yakin dan percaya makanan itu tidak akan jadi makanan yang haus kalau itu tidak timbul di dalam hati yang tulus untuk melayani. Dipikir itu semua perkara kecil seperti itu tidak dicatat? Di sebelah kita ini loh, bahkan di samping Bapak Ibu sekalian yang duduk di tempat ini, kiri kananmu ada malaikat yang sedang mencatat segala jerih lelahmu. Engkau sedang mengiringi keluarga yang berduka pergi ke pemakaman, menghibur mereka. Perkara-perkara yang sepele dan mungkin tidak pernah diperhatikan sama orang pun, itu semua dicatat. Dan ketika nanti kita masuk dalam penghakiman yang terakhir, itu semua akan tertulis dalam kitab kehidupan kita. Dan semuanya itu yang membuat kita berbahagia. Karena apa? Masih perkara-perkara kecil, tindakan-tindakan sederhana yang dianggap orang kebanyakan sepele, itu semua tidak ada yang sia-sia. Semua dicatat, semua dihitung. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Seumur hidup Mak saat ini sesungguhnya sedang beristirahat dari segala jerih lelah. Sampai pada waktunya Tuhan membangkitkan semua untuk masuk dalam penghakiman terakhir. Dan barulah Mak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Apakah kita mau mati sia-sia? Karena kita pasti mati loh. Kita tidak ada yang bisa hidup selamanya.
Apakah kita mati sia-sia? Atau kita ketika menghembuskan nafas terakhir, kita menjadi orang yang berbahagia? Karena segala jerih lelah kita sepanjang hidup melayani Tuhan dicatat dan tidak ada yang sia-sia. Biarlah firman Tuhan yang singkat malam hari ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, walaupun di perkara-perkara sederhana yang tidak dianggap orang, tidak dipandang orang pun. Setialah memelihara iman. Pada waktu akhirnya kita akan dikatakan berbahagia. Karena apa? Semua jerih lelah kita tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Saja kita tundukkan kepala bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Malam hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui firman, melalui hati pikiran kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, memberi kami kekuatan walaupun banyak rintangan dan masalah. Kami akan selalu mampu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami nanti harus menutup mata dan mengembuskan nafas terakhir, ada kata-kata yang berkata, berbahagialah orang-orang yang mati, tetapi mati di dalam Tuhan. Karena jerih lelah kami selama hidup tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan berkati Tuhan keluarga yang sedang dalam masa duka cita, anak-anak, menantu, cucu menantu, bahkan cicit-cicit dari mak cingguang. Semuanya Roh Kudus beri penghiburan dan kekuatan melewati masa-masa duka cita ini. Mereka tetap kuat bersama dengan Tuhan. Mereka boleh menyelesaikan semua prosesi yang ada sampai penguburan, dan tidak ada yang sakit. Tuhan beri kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami juga percaya jerih lelah kami datang di tempat penghiburan ini juga tidak sia-sia. Semuanya dicatat dan semuanya akan berubah menjadi mahkota kehidupan bagi kami. Terpujilah nama Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Besok kami akan mulai memberangkatkan jenazah untuk dikebumikan di pemakaman Kembang Kuning. Tuhan sertai dengan beri cuaca yang baik. Kami mohon Tuhan supaya tidak hujan, dan jadikan semua prosesi ini berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh menikmati segala berkat penyertaan daripada Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu, dan saudaraku yang kasih, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan menyertai hidupmu senantiasa, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Selamat malam.